Sahabat GPIB, Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Eka Rahayu Kristiawan Manubulu, Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, Pos Pelkes Bait Allah Selong, Pos Pelkes Kasih Setia Tuhan Sambelia, dan Pos Pelkes Talitakum Praya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah kerapuhan dan keterbatasan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga memberikan hikmat pengertian untuk kami umat-Mu dapat memahami firman Tuhan dan melakukan dalam kemujuan hidup hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang demikian bunyinya. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku, Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, berada dalam kondisi terpuruk dan tidak ada lagi harapan untuk dapat pulih dan kembali bangkit. Tidak ada yang dapat diandalkan. Tidak ada yang dapat menjadi sandaran. Inilah kondisi yang tengah dialami oleh Israel dan Yehuda. Akibat dari kekejian, kelaliman, bahkan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka terhadap Allah, ketika mereka melakukan banyak hal yang menimbulkan sakit hati Tuhan, dan juga mereka gagal menyatakan cara hidup yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, maka penghukuman harus mereka terima dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka dibuang dan menjadi bangsa yang harus mengalami kengerian. Harkat dan martabat bagi mereka tidak ada lagi tersisa. Dan mereka harus menghadapi tanur dalam bahasa Ibrani yang berarti suatu dapur yang menyiksa, yang tujuannya adalah untuk memurnikan. Tanur juga berarti penderitaan, dapur penderitaan yang harus dialami oleh umat sebagai bentuk konsekuensi dari dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Penghukuman ini tentu bukan karena Allah tidak sayang, melainkan sebagai suatu bukti, cara bahwa Allah tidak diam melihat pelanggaran dan dosa yang diperbuat oleh umatnya. Menjadi satu cara yang menyatakan bahwa inilah cara Tuhan untuk mengajar dan mengingatkan umatnya untuk kembali pada kesadaran, hidup setia, dan mengandalkan Dia. Dua hal yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia untuk ia teruskan kepada umat, yakni yang pertama, tentang janji dan pemulihan yang pasti akan terjadi dan pasti akan digenapi. Disampaikan di dalam ayatnya yang ketiga, sebab sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Janji Tuhan ini pasti dan akan digenapi. Janji pemulihan boleh menjadi bagian dalam kehidupan umat. Setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan, dan pada akhirnya mereka boleh merasakan pemulihan Tuhan.
Mereka boleh kembali ke kampung halaman mereka dan harkat martabat mereka kembali dipulihkan. Status mereka sebagai umat pilihan juga dipulihkan dan mereka kembali menjadi kesayangan Allah ketika mereka mau merespon kasih Allah dengan kehidupan yang taat setia secara total. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, perenungan yang kedua kita diajak melalui firman Tuhan pada saat ini untuk belajar dari karakter Yeremia sebagai seorang utusan yang setia melakukan setiap tugas-tugasnya, menyuarakan, menyampaikan setiap nubuat suara Tuhan kepada umat yang dapat dikatakan bebal, umat yang tidak setia, bahkan umat yang menolak. Diperhadapkan dengan tantangan, penolakan, cibiran, cacian, bahkan nyawa Yeremia menjadi taruhan, tidak serta-merta membuat Yeremia berhenti atau mundur dan putus asa. Melainkan dengan kesetiaan dan dengan kasih, Yeremia total menjadi hamba yang setia, nabi yang setia, menyampaikan nubuatan, menyuarakan kehendak Allah bagi umatnya. Maka melalui firman Tuhan ini juga, perenungan yang kedua mengajak kita untuk bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, milikilah tekad dan komitmen yang kuat seperti Yeremia sebagai hamba yang taat dan setia, walaupun diterpa oleh berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan, tetaplah setia, tetaplah taat, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita di tengah keluarga, lingkungan masyarakat pekerjaan, bahkan juga pelayanan. Tantangan pergumulan apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, alami, bahkan juga di depan sana yang tidak kita ketahui, kita percaya kondisi, keadaan apapun, tantangan apapun dapat kita lalui bersama kasih Tuhan. Ada janji pemulihan Tuhan yang akan memotivasi kita, menyertai kita terus-menerus dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Sehingga kita juga dimampukan untuk menjadi umat yang setia. Penderitaan pasti akan berlalu. Seiring berjalannya waktu, kasih Tuhan akan nyata menyertai, memulihkan, dan memberkati. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami dalam berbagai tantangan pergumulan yang kami alami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Tolong kami, sertai kami, dan berkati kami, agar kami senantiasa mampu untuk memiliki tekad dan komitmen yang kuat, menjadi umat-Mu, hamba-Mu yang setia, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam gumul juang kehidupan. Kami tetap setia, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan senantiasa juga dapat setia menyuarakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dan berkatilah kami di hari yang baru ini, agar kehendak-Mu boleh kami menyatakan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Pelkat Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT Pelkat PT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, bisa memimpikan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua, atau biasa dipanggil Kak Tino. Halo Kak Tino. Halo Kak Pinka. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Kak kan tahun depan nih, bulan Januari, Pelkat PT kita akan ulang tahun ke-40. Betul. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Katanya ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Pinka. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap, 40 tahun, maka dari itu Pelkat PT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal.
Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Interview Nasional secara luring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan PA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19. Kebetulan puji Tuhan Bupal Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu Bible Talk ini akan diselenggarakan di Seminyak Bali, tepatnya di Puri Shalom. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Begitu Pak Bika. Wah, menarik banget ya. Itu nggak sabar, dekat lagi ya Kak ya. Udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak yang masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan penelahan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah, sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai diselenggarakan. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Betul. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara Betul. ini. Oke Kak, mungkin menjelang kita ada pesan-pesan Kak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 KKPT. Ya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Vika. Ayo adik-adik teruna kakak bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing, kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerational di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya. Semuanya tetap bersemangat tanpa ragu-ragu. Semua teruna GPIB. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya.